Ya, sebelum opening kita selebrasi dulu ya, Mbak ya. Silakan. Selebrasi 9 tahun Senang Bicara. Oke, Yuan? Oke, siap. Silakan, Yuan. Jadi sebelum acara dimulai, saya akan membawakan sebuah lagu untuk opening. Oke. Mari pintu dulu. Judulnya Senang Bicara. Bisa aja nih. Bikin kejutan nih. Wah, pakai gitar juga ya. Seru banget. Boleh dicek apa kedengeran suara gitarnya? Ya. Kedengeran. Ya. Oke, terima kasih semua. Ya. Bicara itu mudah, tetapi akankah selalu ada maknanya? Terkadang tidak mudah mengungkapkan semua yang ada di kepala. Mau ragu juga takut menghambat kita untuk melangkah maju. Kau butuh teman untuk memacu. Kalahkan semua rasa takutmu, berlatih berbagi, kembangkan diri. Sempurna tercipta karena usaha. Berani bicara karena biasa. Ubahlah dunia dengan bicara. Bicara menginspirasi. Senang bicara. Senang bicara. Berbicara menginspirasi. Senang bicara. Senang bicara. Oh, lalu ragu juga takut menghambat kita untuk melangkah maju. Kau butuh teman untuk memacu. Kalahkan semua rasa takutmu, berhati berbagi, kembangkan diri. Sempurna tercipta karena usaha. Berani bicara karena biasa. Ubahlah dunia dengan bicara. Bicara menginspirasi. Senang bicara. Senang bicara. Bicara menginspirasi. Senang bicara. Senang bicara. Berbicara. Saya mau bikin itu tadi daging cincang si Raling kan sayang cuman makaroni. Senang bicara. Senang bicara. Makaroni yang saya bikin itu. Sayang ada Terima sedikit. kasih. Ya, terima kasih. Senang nyanyi juga nih. Itu ciptaannya Mbak Yuanita ya? Iya betul. Wow. Ini lagu ciptaan saya untuk Senang Bicara spesial. Wah, luar biasa. Juga dengan Nah, tanyain. Dimut suaranya. keren banget. Dimut. Oke. Sebentar.
Halo, cek. Koneksi saya nggak bagus kayaknya, Mbak, sebentar. Udah bisa bagus kok, masuk aja nggak apa-apa. Oh, udah masuk ya, udah oke. 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 Bagus. Oke. Agak delay. Nggak delay kan ya, tapi ya? Enggak. Suaranya tapi kedengaran sih. Oke, baik. Ya. Oh ya, oke, siap. Wah, benar. Tepuk tangan semuanya tadi, terima kasih. Terus keren banget ya, Iwan. Lagu itu judulnya Senang Bicara ya, sesuai dengan nama komunitas kita. Nah, saya dengar-dengar nih katanya lagu itu ciptaan Iwan sendiri. Nah, boleh cerita Iwan, lagu itu menceritakan tentang apa dan apa sih yang menginspirasi Iwan sehingga bikin lagu tentang senang bicara tersebut? Oke, jadi lagu ini dibuat sehari sebelum ulang tahun Senang Bicara yang ke-7 tahun. Jadi ini tepat 2 tahun yang lalu di 2017. Jadi 2018, sorry. Di 2018 lalu saya waktu itu pertama kali menyanyikan saat acara closing ulang tahun Senang Bicara ke-7. Nah, cerita di lagu ini sebenarnya terinspirasi dari apa yang saya alami sendiri pada saat belajar public speaking. Jadi dari mulai kendala seperti tadi disebutkan dalam lirik lagunya, ada malu-malu, ada ragu, dan juga takut. Nah, itu saya tuangkan ke dalam sebuah lirik. Sampai solusinya juga. Solusi dari malu-malu, ragu, dan juga takut itu yaitu berlatih, berbagi, dan juga keinginan untuk mengembangkan diri. Jadi seperti itu kurang lebih inspirasi penciptaan lagunya. Wow. Iya, seru banget ya. Dan keren sih, keren lagunya. Dan sangat terinspirasi dari komunitas Senang Bicara sehingga bisa bikin lagu seperti itu ya, Yuan. Iya, dan mungkin ini mewakili isi hati teman-teman yang juga untuk berbicara di depan umum masih malu-malu dan masih ragu-ragu. Oke. Berhubung sudah kumpul semua. Mereka harus tarik satu orang Indonesia kayak saya atau Oke, kita sapa-sapa dulu kali ya Mas Taufik ya. Halo Mas Ken, terima kasih sudah bergabung. Halo, terima kasih Mas Ken sudah bergabung. Iya. Halo Oke. Mas Ken. Halo. Baik, Bisa sepertinya dengar ya? semua iya bisa Mas. Oh, siap. Jelas suaranya. Oke, berhubung semuanya sudah berkumpul di sini, pembicara sudah berkumpul, dan rata-rata teman peserta juga sudah berkumpul. Mari kita mulai acaranya, yuk Mas Taufik. Oh, saya mau sapa dulu nih Sally nih. Sally Wiliani. Dulu pernah jadi hadir di Bicara Bareng Senang Bicara. Sally ini adalah teman saya, sahabat saya, dialah pejuang autoimun. Dalam kondisi sakit sekarang dan dia tetap hadir di acara kita hari ini. Makasih banyak Sally. Ya Allah, lu mengharukan banget Sally. Sehat ya Sel. Sehat. Baru keluar dari rumah sakit tadi itu. Ya, thank you. Silakan. Baik. Oke, baik. Karena semuanya sudah berkumpul, kita mulai acara ini. Mbak Nila, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di Digi Kongko Senang Bicara malam ini. Selamat malam Mbak Nila Kresna, selamat malam para pembicara juga. Yang baru hari ini bergabung pertama kali di kegiatan Senang Bicara, selamat bergabung. Terima kasih. Oke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan jangan lupa teman-teman untuk menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan selalu, menjaga jarak, dan jangan lupa itu semua 3M karena kita masih dalam pandemi ya Mas Taufik ya. Betul, jangan lupa 3M itu ya Yuan ya. Baik, perkenalkan saya Taufik, saat ini saya tinggal dan kerja di Kota Makassar. Saya bergabung di komunitas Senang Bicara itu tahun 2012, jadi sudah cukup lama juga. Begitu Yuan.
sudah 8 tahun ya kurang lebih Mas Taufik bergabung di Senang Bicara ya. 8 tahun, iya betul. Iya. Ya, oke. Oke, perkenalkan nama saya Yuanita. Saya bergabung di komunitas Senang Bicara sejak tahun 2016. Jadi totalnya sudah 4 tahun sampai sekarang. Nah, malam ini kami berdua sebagai host yang akan memandu acara 9 tahun anniversary Senang Bicara. Ore. Iya. Oh iya Yuan, nggak kerasa juga ya hari ini kan Senang Bicara sudah 9 tahun nih Yuan. Senang sekali rasanya bisa bergabung dengan Senang Bicara. Nah, saya sendiri mendapatkan pengalaman dan ilmu yang sangat berharga di Senang Bicara. Dulu saya basicnya accounting, finance, and tax. Kemudian saya pindah ke Makassar, saya di bagian procurement yang tentunya berhubungan dengan orang-orang luar. Kemudian yang sekarang malah lebih banyak lagi berhubungan dengan komunikasi karena saya di external relation di situ. Jadi ilmu yang saya dapat di Senang Bicara itu sangat berguna untuk saya sampai saya di dunia kerja sekarang ini. Begitu Yuan. Wah, luar biasa sekali ya berarti Mas Taufik. Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama sejak bergabung dengan Senang Bicara dan ikut dengan kegiatan Senang Bicara seperti After Office Hour, Kongko, dan juga talk show. Saya jadi lebih percaya diri dan lancar dalam berbicara di depan umum. Nah, saya merasa ini sangat membantu sekali di pekerjaan saya yang memang sehari-harinya berhadapan dengan orang banyak. Saya sehari-hari mengajar di kelas di depan anak-anak murid saya. Begitu kurang lebih. Iya. Keren ya, keren banget ya Yuan. Nah, selain kegiatan Kongko, Senang Bicara juga mengadakan kegiatan After Office Hour. Nah, dulu kita sering mengadakannya itu offline, pulang kerja, ketemu sharing, misalnya besok ada yang mau presentasi, ada yang mau nge-MC. Nah, di situ kami latihan dan mendapat masukan dari Mbak Nila apa-apa aja yang perlu diimprove. Nah, di samping itu juga ada formatnya talk show. Dan saat ini Senang Bicara juga membuka kelas profesional untuk teman-teman yang ingin belajar dalam dunia public speaking. Jadi Senang Bicara mengakomodir untuk teman-teman misalnya setelah ini pengen lebih mengasah ilmu public speaking, itu bisa di Senang Bicara, begitu. Wah, keren sekali tuh. Itu artinya akan semakin banyak kesempatan bagi kita semua untuk belajar lebih dalam tentang public speaking. Iya, betul. Tapi tahun ini kan kita berbeda nih cara merayakannya. Kalau dulu kan kita merayakan ulang Kongko, terus offline, ada kue ulang tahun. Nah, sekarang kita merayakan ulang tahun via Zoom karena pandemi belum berakhir. Tapi ada sisi positifnya juga, begitu. Iya betul, karena dengan merayakan secara online ini, jadi tidak ada sekat dan tidak ada jarak di antara kita. Contohnya saya sekarang ada di Tangerang, lalu Mas Taufik ada di Makassar, dan teman-teman ada di kota-kota lain. Bahkan pembicara kita ada beberapa yang stay di luar negeri. Tapi kita bisa bersama-sama kumpul di acara, betul, bisa bersama-sama kumpul di acara ulang tahun Senang Bicara yang ke-9. Iya, betul. Tapi kita harus tetap semangat buat Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita walaupun dalam kondisi begini, kita harus tetap semangat, tetap berekspresi, karena di tengah-tengah kita kan sudah hadir pembicara yang tentunya akan menginspirasi kita malam ini. Di antaranya ada Om Puji Santoso di Jakarta, ada Mbak Wiwin di Swiss, Mas Febri di Jakarta, Mbak Lisda Ansorita di Jakarta. Ada siapa lagi, Wan? Dan juga ada Mas Yasril Adha di Jakarta. Kemudian ada Mbak Wida Utari di Jakarta. Ada Mbak Rike. Malam. Selamat malam, Mbak. Ada Mbak Rike Jokanan di Singapura. Ada Mas Haryanto di Jakarta. Dan ada Mbak Dian Pranawati di Jakarta.
Oke. Dan tentu saja ada mentor kita, pendiri komunitas Senang Bicara, Mbak Nila Kresna yang akan menjadi moderator kita malam ini sekaligus memberikan speech anniversary 9 tahun Senang Bicara. Mari beri aplaus untuk kita semua. Iya. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman Senang Bicara semua, tentunya udah nggak sabar kan pengen dengerin apa sih makna dari tagline 9 tahun anniversary Senang Bicara ini. Nah, tagline-nya itu kan 9 pembicara, 9 cerita, dan 9 inspirasi. Untuk lebih jelasnya, sudah hadir di tengah kita Mbak Nila yang akan menyampaikan anniversary speech 9 tahun Senang Bicara, dan juga sebagai moderator yang akan memandu Digi Kongko kita malam ini. Begitu, Yuan. Tentunya, teman-teman di sini sudah beberapa yang kenal Mbak Nila, tapi ada juga beberapa yang belum kenal nih dengan Mbak Nila. Nah, berikut ini kami berdua akan membacakan profil Mbak Nila Kresna, pendiri komunitas Senang Bicara. Mbak Nila itu saat ini menekuni profesi sebagai pembicara publik dan trainer sertifikasi dari BNSP untuk bidang jasa pendidikan, serta menjadi MC dan moderator, juga memiliki pengalaman kerja lebih kurang 20 tahun di bidang sales and marketing untuk corporate dan retail customer di perusahaan telekomunikasi. Jadi sudah cukup berpengalaman. Sangat berpengalaman malah di bidang public speaking. Nah, silakan Iwan. Oke. Berawal dari ketertarikan terhadap dunia komunikasi, Mbak Nila itu meluangkan waktu untuk mendirikan komunitas public speaking yang dinamakan Senang Bicara, yang telah berdiri sejak 11 November 2011. Sebagai founder, Mbak Nila membangun, mengembangkan, dan juga Mbak Nila menjadi trainer. Mbak Nila menginspirasi dan berbagi kepada kita semua, teman-teman Senang Bicara, hal yang disenanginya di komunitas ini. Oke. Nge-lag sinyal. Ini dia sinyal nge-lag. Iya, sinyalnya. Lanjut aja. Oke. Taufik. Oke. Halo. Iya, halo. Baik teman-teman dan Bapak Ibu semua, tadi kita mendengarkan profil singkat Mbak Nila. Betul. Kita sebelum lanjut ke acara utama nih, saya ingatkan dulu untuk teman-teman yang sedang menyimak nanti speakers dan juga Mbak Nila memberikan speech, untuk dimatikan mikrofonnya agar kita bisa mendengar speakers dan juga Mbak Nila dengan nyaman dan juga jelas ya. Nanti teman-teman kalau ingin bertanya atau ingin memberikan komentar bisa di kolom komen atau bisa raise hand ya, Mas Taufik ya. Bisa raise hand nanti yang akan bertanya. Baik. Silakan. Oke. Sebentar ada yang mau masuk lagi nih. Satu dulu bentar ya. Oke, mungkin dipersilakan. Dipersilakan kepada Mbak Nila untuk memandu speakers. Oke. Ini saya mau konfirmasi yang mau masuk dulu sebentar ya. Baik. Baik, oke. Ini kita masih mau lihat. Sudah banyak juga yang masuk ya sekarang ya. Dua ya, masuk ya. Oke.
Oh iya, kita juga mau mengingatkan sama teman-teman nih untuk mikrofonnya mungkin dimatikan tapi videonya bisa dinyalakan teman-teman. Supaya kita bisa berkomunikasi dua arah. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu, teman-temanku semua. Hari ini kita bertemu secara digital, secara virtual ya. Nggak menyangka ini blessing di tengah pandemi. Biasanya kita kalau merayakan anniversary kita kumpul di satu tempat, di taman, atau di sebuah restoran, atau di tahun lalu malah kita di sekolahnya tempatnya Kakak Lisda itu di SMP di Ponegoro. Tapi tahun ini kita mengadakan acara secara virtual seperti ini. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul lintas kota, lintas negara. Ini luar biasa sekali. Dan saya ketemu teman-teman lama saya, teman-teman juga ketemu temannya lagi. Kita bernetworking, malah satu keluarga juga ada di ruangan ini. Teman-temanku semua, saya mau cerita ke beberapa waktu yang lalu ya, sebelum saya serius menekuni dunia public speaking. Dulu saya membayangkan yang namanya public speaking itu adalah identik dengan panggung pidato, panggung MC, panggung acara. Itu dulu. Ternyata setelah saya menjalani sekarang tahun ke tahun, saya amati, saya rasakan sendiri. Ternyata kehidupan kita sehari-hari itu adalah panggung kita. Apapun profesi kita, dimanapun kita bekerja, apa yang kita lakukan itu adalah panggung kita. Bahkan di rumah sendiri itu adalah panggung kita. Di rumah itu ada keluarga kita, ada lagi keluarga di luar circle yang utama. Itu adalah panggung kita sehari-hari, panggung kita untuk berbicara. Jadi siapapun kita, apapun latar belakang kita, kita adalah sudah selayaknya, sepatutnya kita menguasai ilmu komunikasi ini. Bagi yang sudah, alhamdulillah kita perbaiki, kita improve. Bagi yang belum, yuk sama-sama kita benahi bagaimana cara berkomunikasi kita. Teman-temanku semua, malam hari ini kita menghadirkan dan kita juga bersama-sama berkumpul di sini dengan 9 orang speaker yang kami hadirkan untuk berbagi bersama-sama kita di sini. Beliau adalah orang-orang hebat, orang-orang yang saya kenal dan saya tahu kompetensi mereka dan mereka punya cerita, punya pengalaman kerja, punya pengalaman hidup yang akan mereka bagi pada kita pada malam hari ini. Siapakah yang akan saya undang pertama kali? Saya melintas dulu, nyebrang dulu ke negara tangga kita. Ada Mbak Rike, sahabat saya. Ya, saya tahu Rike ini berkeliling antar negara, bahkan tinggal di Singapura, tapi yang nama di Singapura itu paling cuma satu minggu. 3 minggu lagi keliling ke negara-negara, kemana antah berantah ya pokoknya. Nila, gua dari Singapura Nila, gua lagi di sini. Ini di Jepang, besok di India, besok lagi di Thailand, besok lagi kemana lagi udah. Nah, nggak mudah. Kalau menurut saya ya nggak mudah bagi seorang perempuan merantau ke negara orang, kemudian bekerja di perusahaan asing, tinggal di negara dan berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. Yuk kita dengarkan bagaimana Rike ini menyiasati berkomunikasi setiap hari ini. Silakan kita dengarkan apa yang akan dia sampaikan hari ini kepada kita semua. Pengalaman kah, atau cerita kah, atau pesan kah? Yuk kita dengarkan dulu. Saya belum tahu nih udah mau ngomong apa. Silakan Rike. Terima kasih Nila, terima kasih semuanya. Selamat malam para hadirin. Nama saya Rike Yokanan, biasa dipanggil Rike, dan saya senang bicara. Oh. Saya ucapkan happy anniversary yang ke-9 kepada Senang Bicara. Selamat Nila dan teman-teman atas konsistensinya mengembangkan seni public speaking di Indonesia. Semoga semakin banyak orang Indonesia yang mau belajar berkomunikasi dan tadi Yuan bilang menginspirasi. Serta saya ucapkan terima kasih Nila atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi pengalaman berkomunikasi di hari yang baik ini, 11-11 ya. 11 ya, benar. 11 iya. Saya bekerja sebagai Social Compliance Auditor di sebuah perusahaan multinasional Amerika. Saya berkantor di Singapura. Kami punya 3.000 lebih karyawan dengan berbagai kewarganegaraan ya, dari Eropa, dari Amerika, dari semua benua ada, dan beragam budaya. Dan ketika bekerja, tadi seperti yang diceritakan Nila, saya berinteraksi dengan stakeholders dari berbagai negara. Saya harus kelimpungan traveling ke sana ke sini. Kebetulan saya suka traveling, jadi nggak masalah ya. Sehingga keterampilan berkomunikasi menjadi
salah satu kebutuhan utama, sudah menjadi kebutuhan utama bagi saya. Bahasa sih sebenarnya nggak masalah ya, karena ada bahasa Inggris, tapi how to deliver the message gitu menjadi menantang ketika berhadapan dengan orang dengan budaya dan kepentingan yang berbeda. Karena saya masih belajar, saya membuat sebuah kiat untuk diri saya sendiri dalam berkomunikasi dan nggak tahu nih kayaknya kita satu frekuensi ya. Saya menyebutnya juga 3M. Tadi disebut-sebut 3M ya. Ini bukan 3M yang face mask ya, bukan masker. Oke, kita bahas bersama-sama. M yang pertama adalah my body language. Dulu saya tuh cuma punya 2 ekspresi ketika sedang berkomunikasi, terutama presentasi ya. Jadi either poker face, nggak ada ekspresi sama sekali, atau jutek. Jadi saya pikir kalau keynote saya itu keren, maka selesai masalah. Ternyata tidak. Orang mengagumi ide saya dapat banyak official compliment, tapi lebih banyak yang menolaknya karena kegagalan saya berinteraksi sepenuh diri dengan mereka. Ya, kalaupun diterima lebih banyak lantaran terpaksa, karena ini customer saya gitu ya, dan hasilnya kurang maksimal. Beberapa proyek penting saya begini. Setelah saya melibatkan body language saat membawakan diri, terlihatlah perubahan yang signifikan. Diskusi menjadi lebih lancar, lebih cair ya, terutama dengan orang-orang Jepang, dengan orang Korea. Stakeholders menjadi lebih terbuka dan proyek-proyek saya menjadi begini. Oh, oke. Ya. Berubah ya. Ya, kuncinya tuh sebenarnya cuma kecil ya. Kalau menurut saya kecil tapi sangat signifikan. Tersenyum. Saya sekarang every day smiling for me gitu ya. Eye contact dulu saya nggak pede, terutama melihat laki-laki, aduh nggak enak gitu, karena saya orang Jawa. Dan mencondongkan badan ketika diperlukan. Saya praktekkan yang kecil-kecil dulu ya, Nil, terima kasih. Atas, ya. Jadi ide dan pesan yang menarik saja nggak cukup gitu ya, ditambah body language bisa jauh lebih powerful. Kemudian M yang kedua adalah my data, ya, karena saya banyak membawakan presentasi formal, ya, saya melakukan audit, saya melakukan pelatihan, saya melakukan lokakarya. Saya butuh data untuk mendukung atau memperkuat ide-ide. Tidak boleh dan tidak bisa asal bicara. Tidak boleh dan tidak bisa asal berpendapat karena saya mewakili company saya yang sangat bonafit, gitu ya. Harus ada data dari sumber terpercaya. Jadi selalu dianjurkan untuk melakukan data research sebelum presentasi. Nah, ini saya mau share satu fakta dan satu data ya, sangat menarik tentang public speaking. Nanti kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut, boleh di search ya di internet. Yang pertama, leader yang hebat adalah public speaker yang handal. Ini fakta. Public speaker yang handal adalah dia yang mampu menggerakkan banyak orang untuk melakukan perubahan. Melakukan perubahan itu adalah yang dilakukan leader. Jadi teman-teman kalau mau jadi leader di panggungnya tadi Nila bilang, Anda harus bisa mempengaruhi orang, memberikan inspirasi kepada orang. Kita lihat Martin Luther King, kita punya Bung Karno, kita kenal Oprah Winfrey, ada Nelson Mandela, ada Obama, kita punya Najwa Shihab, dan percaya atau tidak, menurut saya Nila dan Panji Pragiwaksono adalah referensi bagus untuk public speaking ya, tentunya dengan style dan perspektif yang spektrumnya berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, data. Saya pernah baca tuh orang lebih takut untuk melakukan public speaking daripada takut kepada kematian. Benar nggak sih? Ini data. Iya, mati gue gitu ya. Iya, dan saya baca di Washington Post ya waktu itu. Jadi ada sebuah survei di Amerika, nanti bisa dilihat di Washington Post atau kalau sudah berlangganan satu website bagus, isinya banyak research, namanya ResearchGate ya. Jadi 25%, 25,3% responden itu menjawab public speaking ketika ditanya tentang ketakutan terbesar mereka. Jadi
25,3%. Kematian dan banjir itu di bawah 20% nilainya di Amerika ya. Kalau di Indonesia, saya tidak punya data yang valid, jadi mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Ya, jadi kalau saya berpendapat, kemudian sembari bilang, menurut saya, gitu, orang akan bertanya, kamu siapa gitu? Kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Tapi kalau saya mengutip berdasarkan hasil survei terkemuka, pesan saya menjadi kuat dan lebih didengarkan oleh orang-orang yang mendengarkan saya. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah my word. Benar, public speaking adalah my word, ya, kata-kata saya. Karena public speaking tentang kata-kata mau nggak mau. Namun cerewet saja itu tidak menjamin seseorang menjadi public speaker yang mumpuni ya. Karena kuncinya bukan banyak bicara atau banyak kata, melainkan pilihan kata. Di tempat saya bekerja, moto berkomunikasinya wajib. Keep it authentic, simple, and clean. Email nggak boleh basa-basi. Keynote slide ya, PowerPoint harus seminimalis mungkin untuk mewakili ide sebesar mungkin. Dan kami dilatih untuk mengungkapkan ide brilian kami dalam waktu 3 menit. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi tidak mudah berkomunikasi yang menginspirasi, tapi saya percaya itu niscaya untuk dilakukan. Perlu berlatih, belajar seumur hidup. Semoga sharing saya bermanfaat. Mari saling menginspirasi. Terima kasih. Oke. Wow. 3M ya. 3M dari Rike. My body language, my data, dan my word ya. Kita keep dulu nih, nanti kita kumpulin semua. Para speaker kita bercerita tentang apa yang mau disampaikan hari ini. Nanti kita ada tanya jawab ya. Oke. Terima kasih Rike. Mantap ya. Oke. Terima kasih ya. Sekarang saya mengundang. Sekarang saya mengundang Mas Haryanto. Ya. Teman-teman, sebelum Mas Haryanto tampil, saya mau ya kita bercerita dulu sama-sama ya. Sejak pandemi ini udah berapa bulan ini? 9 bulan ya, 9 bulan. Ada perubahan dalam badan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama adalah yang sangat signifikan adalah timbulnya kantong mata. Timbulnya kantong mata. Kemudian badan membesar atau badan mengecil. Kemudian batuk-batuk, sakit-sakit, muka kuyu. Karena di rumah saja, ya, di rumah saja itu baju nggak ganti, nggak pernah, jarang pakai parfum, mandi juga sekali sehari, bahkan nggak mandi-mandi. Apa yang terjadi? Badan sakit-sakitan. Kemudian muka sudah mulai bengkak dan kantong mata ini bukan memang hitam. Dan ternyata setelah saya ngobrol sama Mas Hari, bener loh, pasien dia bertambah. Klien dia bertambah setiap hari. Beliau adalah owner dari Enkla Beauty Slimming and Acupuncture. Ternyata kita itu walaupun kondisi sekarang tidak nyaman ya, dalam kondisi pandemi begini, kita harus tetap merawat tubuh kita, menjaga namanya kesehatan badan, kecantikan, ketampanan, karena dari dalam tubuh kita itu mencerminkan aura keluar itu. Tapi saya nggak tahu nih, Mas Hari hari ini akan berbagi apa dengan kita semua. Kita dengerin aja langsung yuk. Mas Hari, monggo Mas Hari, mau cerita apa nih malam hari ini? Oke, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman semua. Salam sejahtera nih buat kita semua. Semoga kita tuh dalam kondisi sehat ya saat ini ya. Dan selalu diberkati dengan kesehatan di kondisi pandemi ini. Oke, perkenalkan nama saya itu Haryanto. Saya itu sedang membangun klinik Enkla Beauty, Slimming dan Beauty Care yang berbasisnya kombinasi antara pengobatan timur dan barat. Jadi saya mengcombine. Jadi dari timur kita menggunakan akupuntur dan dari barat kita menggunakan teknologi alat-alat mesin. Terus background saya sendiri sebetulnya pendidikannya adalah apoteker. Tapi saat ini tuh lebih suka berkecimpung di dunia akupuntur. Karena saya sempat kena HNP dan akhirnya sembuh dan baik dengan akupuntur, sehingga saya melirik akupuntur merupakan suatu pengobatan
yang sudah turun-temurun dan dipelajari lama di China, sudah 2000-3000 tahun yang lalu. Jadi ini ilmu yang luar biasa sih. Terus ininya dikecil, dimatiin dulu suaranya ini ya teman-teman. Dengarkan dulu speaker kita berbicara. Menurut saya tuh di kondisi pandemi ini tuh kita harus tetap bisa menyeimbangkan balance antara kesehatan kita dan kepentingan kita. Yang bicara ulang tahun Ya, karena di kondisi pandemi kadang-kadang kebanyakan kerja dari rumah, WFH. Nah, untuk kerja di rumah itu kadang-kadang pola hidup kita tuh berubah. Dari biasanya bangun pagi, langsung sarapan, pergi kerja, dan seterusnya, akhirnya berubah polanya. Jadi kurang teratur biasanya malah, bukan lebih teratur. Jadi kadang-kadang karena berpikir, oh besok saya nggak kerja, saya tidak aktif di kantor, jadi saya bisa bangun lebih siang. Sehingga dengan bangun lebih siang, otomatis pola makan dia, sarapan dia sudah berubah, jamnya bergeser. Nah itu jadi salah satu bentuk ketidaksehatan. Terus jam tidur jadi lebih malam, karena berpikir besok tidak kerja, bisa tidur lebih malam, main handphone, tidak terasa waktu udah lewat jam tidurnya. Nah itu yang jadi penyebab salah satunya mata bengkak dan hitam, mata panda. Terus kadang-kadang saking nyamannya di rumah, kita jadi lupa beraktivitas, lupa bergerak. Olahraga dikurangin. Mager ya. Kalau lagi semangat, mager, malas gerak. Kalau lagi semangat olahraga 2-3 hari, sisanya seminggu libur olahraganya ya. Jadi kaum rebahan ya. Nah itu yang, nah itu yang bikin badan jadi lebih tidak lebar samping ya, bukan ke atas. Oke. Jadi kalau saran saya sih tetap jalanin aja olahraga, tetap teratur, bangun sesuai jamnya, sarapan, makan siang, makan malam harus sesuai dengan jamnya. Karena setiap waktu itu ada jam-jam organ yang harus dipatuhi sebetulnya untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kedua, tetap harus produktif. Jangan jadi mager, terus tidak produktif. Terus tetap melakukan perawatan. Jadi meskipun kita di rumah, jangan berpikir, oh kita nggak dilihat. Oh, terus kita nggak usah merawat diri. Menurut saya itu enggak. Karena penampilan tetap harus dirawat. Kesehatan dan penampilan tetap harus dirawat setiap saat. Karena itu adalah asetnya kita. Baik itu kita saat ketemu orang maupun tidak, tetap ada dampaknya nanti. Gitu. Terus selalu makan makanan bergizi. Jangan terlalu makan junk food. Terlalu sering makan junk food itu juga tidak sehat. Apalagi di kondisi pandemi seperti ini ya. Resikonya juga terlalu besar sih. Gitu. Jadi menurut saya salah satunya melakukan olahraga, akupuntur juga sangat penting. Kenapa? Karena dengan akupuntur kita tuh bisa meningkatkan hormon serotonin kita loh. Gitu. Hormon serotonin itu hormon yang kesenangan, sehingga kita tidak mudah depresi, tidak mudah stres. Itu juga akan sangat membantu buat menjaga kesehatan kita di saat pandemi seperti ini. Terus berikutnya adalah saya mau mengucapkan dulu nih, udah nih, untuk Senang Bicara yang ke-9 tahun. Tidak terasa Mbak Nila sudah berkiprah dengan komunitas Senang Bicara selama 9 tahun ini. Luar biasa. Ini bukan waktu yang sebentar sih. 9 tahun, udah pasti banyak sekali anggota dan teman-teman yang mengikuti komunitas Senang Bicara, kongkow-nya, yang dulu di setiap kali diadakan. Saya pernah mengikuti, dan itu bagus sekali. Mbak Nila sharing, memberikan masukan tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Sehingga kita punya masukan cara komunikasi yang baik, apapun profesinya. Gitu. Saya termasuk orang yang belajar. Mbak Nila mentor saya untuk komunikasi. Jadi benar kata Mbak Rike tadi, banyak orang takut untuk bicara, termasuk saya sebetulnya dulu. Kalau mau berbicara tuh mulut mau berbicara tapi kaki berkhianat. Kadang-kadang gemeter. Ya, tapi belajar step by step, belajar gimana cara komunikasi baik, dan saya lihat di Senang Bicara banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan.
gitu, yang pasti juga berguna buat kehidupan kita sehari-hari. Baik itu yang bekerja, jadi karir lebih baik dengan komunikasi yang baik, presentasi yang baik, untuk yang berdagang, untuk bikin dealing yang baik. Untuk saya seperti saya, profesi terapis yang bekerja di klinik, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien-pasien saya agar mereka bisa memahami bagaimana cara terapi yang baik saya untuk mereka. Jadi mereka bisa menerima saran-saran saya untuk mereka gitu. Karena kan yang kita terapi di berbagai usia. Ada yang masih muda sampai sudah tua. Yang sudah tua pun kita juga mesti menyadari bahwa komunikasi mungkin terbatas. Jadi kita berbicara mungkin lebih banyak dengan body language gitu loh. Karena mereka kupingnya udah nggak denger gitu. Nah, tapi satu hal penting yang menurut saya sebagai terapis untuk komunikasi ya, selain berbicara, ada pentingnya kita punya niat tulus dalam menyampaikan pesan dan mengobati sih. Jadi dengan hati mereka akan membaca tuh pesan kita tuh sebetulnya apa sih untuk mereka. Benar nggak kita tulus dalam mengobati dan sebagainya. Dan ini nggak cuma dalam komunikasi, tapi dalam aura untuk menyampaikan pesan itu juga menurut saya sih penting. Gitu. Jadi kita bisa belajar banyak hal ya, cara komunikasi yang baik dan benar ini. Mas Hari, saya boleh nanya nggak? Boleh, silahkan. Iya, saya dengan Medi Mas dari Jogja. Iya, Mas Medi. Mas Medi nanti cuci tengah jamnya nanti boleh ya Mas Medi? Oh, boleh Uni ya, baik. Ya. Nanti kita buka Oke, siap. Ya. Oke. Nanti ya, kita hadirkan dulu semua speaker, nanti kita bahas ya. Oke. Lanjut Mas Hari. Oke. Intinya adalah saya mau mengucapkan selamat untuk Mbak Nila dan Senang Bicara yang ke-9 yang luar biasa, sudah menginspirasi banyak orang dan mengajarkan banyak ilmu ke kita semua, dan teman-teman yang saya lihat banyak perubahannya. Termasuk si Taufik, saya kenal itu. Wah, dia udah luar biasa sekarang. Ya, terima kasih Mbak Nila dan selamat. Sekian aja sih, terima kasih. Terima kasih Mas Hari. Ada pesan Mas Hari ini yang selalu saya ingat ya. Ketika saya bolak-balik dulu ke kliniknya Mas Hari, ya kalau lagi badan lagi nggak enak gitu. Saya bilang adalah Mbak Nila harus sehat, Mbak Nila harus sehat, Mbak Nila harus sehat, itu doang. Sehat dari dalam Mbak Nila, sehat dari dalam. Kenapa? Ketika badan nggak sehat, kata-kata yang keluar pun jadi nggak akan sehat katanya gitu. Karena badan ini nggak enak, serba nggak enak, akhirnya yang keluar pun jadi nggak enak. Terima kasih Mas Hari sudah tetap mensupport saya sampai hari ini. Dan sekarang kita dengarkan lagi apa cerita dari speaker kita berikutnya ya. Jadi Mas Hari sudah angkat bahwa niat tulus dengan hati berbicara dengan klien dan dengan pasien beliau. Sekarang, sahabat saya ini sekarang juga meningkat ini klien-kliennya. Ini dalam rangka pandemi ini benar-benar loh. Orang mengalami satu goncangan dalam pikiran, dalam badan, dalam kehidupan. Jadi butuh tempat untuk mencurahkan isi hati, butuh tempat untuk bercerita, butuh tempat untuk melepaskan apa yang terpendam dalam hati. Sahabat saya ini adalah seorang self development counselor dan beliau adalah Mbak Dian Pranawati. Mbak Dian, silakan menyampaikan apa yang akan dibagi pada malam hari ini, Mbak Dian. Terima kasih Mbak Nila. Iya. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk undangannya ya. Iya. Saya pikir Mbak Nila ngapain undang saya, yang lain lebih banyak. Cuman akhirnya saya mengiyakan karena saya dan anak-anak saya cukup banyak atau banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Mbak Nila, terutama untuk saya sendiri dan kemudian untuk anak saya yang pertama pada saat 2 bulan lalu untuk interview karyawan dan akhirnya lolos juga. Terima kasih Mbak Nila. Halo, senang banget ya. Terima kasih Mbak Dian. Iya. Basic saya adalah psikologi. Kemudian saya 20 sekian tahun, dari 98 22 tahun saya mendalami meditasi. Dan itu cukup membantu saya untuk konsultasi one on one dengan klien-klien saya. Nah, dulunya saya konsultasi one on one, tetapi kemudian di masa pandemik ini saya lumayan shock juga karena artinya begini, saya lebih suka untuk konsultasi one on one Mbak Dila sebetulnya dan teman-teman juga, karena
saya merasa bahwa saya bisa untuk film juga, kemudian saya bisa bertatap muka secara langsung. Tetapi dengan adanya pandemi ini, mau tidak mau dengan berbagai undangan dari teman-teman untuk memberikan webinar, kemudian dari kantor yang lama tetap konsultasinya adalah one on one, kemudian konsultasi pribadi saya juga one on one juga, maaf secara virtual juga. Saya bilang begini sama Mbak Nila, ini saya tidak terbiasa dengan komunikasi virtual. Saya diundang untuk webinar dan saya 1,5 jam harus berbicara sendiri, saya bilang gitu. Kalau itu kan bersembilan lumayan lah, paling saya cuma 10 menit atau 15 menit. Saat itu 1,5 jam gimana caranya, saya bilang gitu. Oke, akhirnya kita bersepakat di Manila untuk saya belajar lagi. Padahal sekian ya 10 tahun yang lalu saya sudah belajar public speaking di tempat lain. Tetapi kemudian Mbak Dila bantu saya karena saya tidak terbiasa untuk komunikasi virtual. Dan itu bukan cukup ya Mbak Dila, amat sangat membantu sekali. Karena awalnya saya bilang begini, Mbak, ini gimana ceritanya? Saya harus ngomong dengan, memang banyak orang, sekitar 100 orang pada saat itu. Tetapi ini kan film Mbak Dila begini, saya yang setiap hari aja berbicara dengan banyak orang juga, saya masih ada ketakutan juga atau ada battle yang harus diselesaikan juga. Oke, saya bilang begitu. Jadi saya dan klien-klien saya di masa pandemi ini cukup berat sih. Mereka banyak komunikasi dengan keluarganya itu agak berat. Terganggu ya, terganggu ya Mbak. Terganggu, banyak masalah. Ya mereka mau menjelang perceraian dan sebagainya itu banyak. Kemudian untungnya di Senang Bicara saya ingat satu yang Mbak Nila ajarkan ke saya, yaitu the art of listening, Mbak Nila. Oh oke, the art of listening ya. Seni mendengarkan itu ternyata dari pengalaman saya tidak hanya mendengarkan klien saja, tetapi yang utama adalah sebetulnya mendengarkan mind, body, and soul kita. Karena apa yang keluar dari mind kita, kemudian body juga, kalau kita nggak sehat tentunya mungkin agak-agak ngada juga sih ngomongnya. Tetapi itulah yang saya pelajari bahwa the art of listening itu tidak hanya kita mendengarkan klien juga, tetapi kita mendengarkan diri kita, itulah yang akan keluar apa yang kita keluarkan ke keluarga, ke teman-teman, ke klien. Sebetulnya ini adalah pelajaran untuk semuanya sebetulnya sih. Kalau saya bilang ya Mbak Dila, itu yang pelajari dari the art of listening. Jadi itu juga yang saya ajarkan ke klien saya, kemudian ke tamu-tamu yang tamu ke saya. Jadi tidak hanya masalah konsultasi yang memang kalau konsultasi keluarga itu agak lama, mungkin tidak seperti Mbak Rika yang to the point ya Mbak. Kalau saya harus everything dulu, harus dengar ceritanya yang wah itu lumayan menguras tenaga juga, menguras energi juga. Makanya sekitar tahun yang lalu saya belajar meditasi untuk melepaskan semua. Jadi pas 2012 saya kenal dengan Mbak Nila, saya banyak bicara tentang public speaking, tetapi saya benar-benar belajar baru berapa bulan yang lalu ya Mbak? 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu ya Mbak, webinar dengan teman-teman psikologi ya, psikologi ya. Itu saya membantu sekali. Terima kasih Mbak Nila, terima kasih teman-teman. Itu sharing saya sih bahwa mendengarkan suara hati sendiri itu akan keluar juga kepada orang lain, baik itu keluarga, klien atau teman-teman kita semua. Terima kasih Mbak Nila. Sama-sama. Ya, yang saya tangkap adalah terakhir ini kan durasi konsultasi bertambah ya Mbak ya. Karena setengah jam pertama adalah untuk mendengar. Biasanya 1 jam kelar atau 2 jam kelar. Sekarang setengah jam pertama, bahkan 1 jam pertama adalah untuk mendengar dulu ya. Begitu banyak permasalahan yang timbul karena pandemi ini. Tapi ya
kita harus melalui itu, terus menghadapi sama-sama. Iya. Ya, dengan iya, dengan pelepasan, dengan berkomunikasi, kita ngomong itu membantu kita meringankan ya. Setidaknya kita berdialog dengan diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Dian. Wow, seru nih. Tadi tentang pekerjaan, kemudian masa depan kesehatan, kemudian tentang keseimbangan dan the art of listening. Sekarang, nah ini speaker kita berikutnya, beliau adalah sahabat saya. Dulu kami satu lantai dengan beliau. Yang saya tahu adalah, saya kenal dia adalah perempuan yang lembut, kalem, tapi di dunia teknik aja tuh, sekolahnya teknik, pekerjaannya juga di dunia teknik, dan dia adalah Wida Utari, sekarang menjabat sebagai Vice President Regional In Charge di Indosat Uridu. Malam hari ini Wida akan menyampaikan apa? Silakan Wida. Ada anak kecil. Ada anak kecil, suara alunnya. Mungkin yang lain yang tidak sedang berbicara ya atau sudah. Di YouTube. Ya, terima kasih banyak. Makasih banyak Anila. Sebenarnya saya bukan orang yang ahli dalam komunikasi. Belajar komunikasi juga hanya di sekolah saja ya. Jadi mungkin saya lebih ke praktek, learning by doing gitu. Tetapi memang dengan saya bersahabat lama dengan Anila ini, banyak tukar pikiran, memang ada beberapa value tentang komunikasi yang akhirnya bisa saya ambil dan saya pergunakan di dunia kerja maupun di kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya mungkin tidak akan memberikan tips atau trik gitu ya, tapi saya hanya akan sharing cerita bagaimana komunikasi ini saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari saya. Yang pertama adalah yang secara formil, tentunya saya menggunakannya di dalam kehidupan peran saya sebagai profesional ya, di mana kalau sebagai profesional pasti ada skill tambahan untuk pendukungnya, yaitu misalnya ilmu presentasi, negosiasi, komunikasi saat lead meeting, bahkan coaching dan mentoring dengan tim-tim subordinate. Nah, sebenarnya sehari-hari baik weekly, daily itu kita banyak sekali ya bertukar pikiran dengan atasan, bawahan, peers dan sebagainya. Kebetulan saya satu-satunya perempuan di divisi saya dan kebetulan saya diamanai menghandle 5 orang manajer agent. Jadi dan semuanya laki-laki gitu ya. Jadi ini memang ada butuh seni gitu ya, seni untuk berkomunikasi dengan mereka karena mungkin laki-laki itu pasti sebenarnya memang ditakdirkan sebagai leader ya, karena kalau di agama Islam itu laki-laki adalah leader. Nah, kalau mereka kebetulan mempunyai leader wanita, ini mungkin agak challenging gitu ya, apalagi kalau ada anekdot bilang kalau atasan kita perempuan itu udah tentu rumit lah hidupnya gitu ya. Rika senyum, nah, Rika senyum itu. Stigma itu yang harus saya bongkar gitu loh. Kenapa saya pengen tunjukkan bahwa tidak selalu perempuan sebagai atasan itu tanda kutip merepotkan atau membuat mereka jadi lebih tidak nyaman gitu ya. Jadi dalam komunikasi sehari-hari otomatis dalam meeting-meeting juga kita harus menempatkan posisi. Jadi yang pertama kita memang harus jujur ya. Jadi jujur itu dalam artian termasuk yang tadi Mbak Rike bilang harus didukung oleh data-data yang valid. Itu harus jujur dengan hati gitu. Karena kalau kita ngobrol dengan orang gitu ya yang dengan mukanya senyum tapi matanya terlihat dia tidak tulus, itu juga nggak nyaman gitu ya. Jadi kita harus jujur, bertutur dengan termasuk data-data yang valid, itu adalah jujur. Yang kedua adalah sebenarnya hampir sama dengan yang Mbak Rike tadi sampaikan. Waktu dan caranya harus tepat. Kenapa? Karena kita tidak mungkin di waktu-waktu yang misalnya ada tim kita yang salah menyampaikan data, kemudian kita menegur di forum meeting itu sendiri. Itu bukan menasehati. Itu adalah kurang bijak gitu ya. Karena kalau menasehati seharusnya nanti setelah meeting kita bertemu dia dan bahasa yang dipilih pun harus positif walaupun
sebenarnya negasi yang mau kita sampaikan, gitu ya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi waktunya harus timingnya harus tepat, caranya bahasa yang dipilih juga harus tepat, itu sehingga acceptance dari audiens yang akan berkomunikasi dengan kita itu jauh lebih tinggi gitu ya. Yang ketiga memang ini umum ya, gestur dan intonasi itu memang mempengaruhi. Ibaratnya kalau sering banget ya anekdot bilang kasih uang 5 juta tapi dilempar, atau kasih uang 5 juta tapi diberikan dengan sopan, itu rasanya memang secara feeling akan berbeda. Nah, kembali ke dunia kerja tadi, sebenarnya ada seni-seninya juga ketika kita mau berpresentasi gitu ya. Karena di setiap forum meeting pasti ada yang presentasi. Sometimes kita hanya sebagai pendengar, dan sebagai pendengar itu jangan sampai hanya mendengarkan saja, tapi kita harus menjadi orang yang aktif. Kenapa? Karena orang akan exposure seseorang itu adalah ketika dia berbicara. Kita tidak akan kenal orang kalau dia diam saja ya. Walaupun sudah bertahun-tahun, kalau orangnya pendiam dan kita nggak pernah bisa masuk, itu nggak akan pernah kita mengenal dia. Jadi ketika kita jadi audiens, kita harus aktif. Dan ketika kita menjadi lead atau moderator, kita harus membuat komunikasi ini berimbang. Dan ketika kita akan presentasi, kita juga harus menyiapkan. Jadi apa sih message yang mau disampaikan gitu ya? Storytelling-nya apa sih? Misalnya kita mau sampaikan ke BOD bahwa revenue kita saat ini sedang naik, drivernya apa? Nah seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan data. Nah data ini kan angka-angka yang tersebar dan bentuknya Excel yang mungkin bejibun, dan kita harus punya skill untuk memvisualisasi data. Bagaimana data yang seabrek-abrek itu bisa ditampilkan dalam slide, dan slide-nya bunyi gitu. Jadi nggak harus jelasin satu-satu, satu kolom gitu, nggak. Tapi ketika slide itu ditampilkan jebret, orang membaca slide itu, orang sudah tahu, oh turun, oh naik. Naiknya karena apa? Oh karena voice, karena data, dan sebagainya. Ini adalah seni memvisualisasi data. Jadi bagaimana menyampaikan data sehingga dia bunyi. Nah ini juga salah satu cara berkomunikasi yang tepat. Kemudian selain di forum yang meeting, komunikasi dan sebagainya, juga ada terkait dengan people development. Nah, people development ini adalah quarterly, kebetulan di perusahaan kami harus melakukan coaching atau mentoring dengan subordinate kita gitu. Jadi disitulah tadi yang mungkin Mbak Dian bilang, seni mendengar ya. Jadi ketika kita mau one on one dengan tim kita, itu nggak mungkin kita oke, silakan masuk, kemudian kita berbicara setengah jam kita udah banyak selesai. Enggak seperti itu, tetapi seperti yang Mbak Dian tadi bilang, pertama kita harus dengar dulu apa aspirasinya dia. Saya itu sudah 5 tahun Bu, misalnya di sini saya tuh pengennya naik grade dan sebagainya. Dengarkan semua apapun aspirasinya dia, karena kita sudah cukup mendengar dan kita sudah biasanya kenal dalam kesehariannya. Selanjutnya baru kita memberikan masukan. Pertama yang diberikan masukan adalah feedback positif. Jadi bahwa dia sudah mempunyai hal-hal yang positif seperti ini dan harus di-maintain seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah memberikan feedback negatif yang seperti tadi dengan bahasa yang positif. Jadi kita harus benar-benar tegas menyampaikan tetapi tidak menjatuhkan. Kemudian menggali potensi. Jadi ketika kita mendengar tadi sebenarnya kita sambil menggali potensi tim kita. Oh ternyata dia juga misalnya di kantor kita taunya dia ahli marketing. Ternyata dia cerita, oh saya juga ikut public speaking, saya jadi MC. Nah ini potensi-potensi bagus. Sebenarnya di kantor itu tidak melulu loh skill yang dibutuhkan. Dibutuhkan itu yang sesuai dengan bidangnya. Kadang-kadang kayak Kanila dulu ya, Kanila sering menjadi MC di acara-acara town hall di kantor. Nah ini kan ini sesuatu hal yang penting ya Kanila, karena orang begitu sudah muncul itu exposure-nya dapat. Ketika orang lain ditanya kenal nggak sama si A, oh iya yang jadi MC. Lama-lama dia akan dapat exposure, dia akan dapat panggung, dan itu penting bagi karirnya semua orang lah ya. Untuk exposure itu adalah penting untuk karir semua orang. Kemudian yang sifatnya ad hoc di kantor itu juga kadang-kadang kami membutuhkan karyawan baru.
ketika kami membutuhkan karyawan baru itu ada skill untuk menginterview. Mungkin kalau dulu saya masuk Indosat itu interviewnya dilihat dari CV, kemudian ditanya, oh kamu punya pengalaman A, coba ceritakan pengalaman A bagaimana, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata kesini belajar dari pengalaman, karena saya memang praktisi ya, pernah cara interview itu saya copy dan hasilnya tidak maksimal. Yang terakhir kali kami lakukan adalah sebelum kami menginterview, kita memberikan dulu beberapa pertanyaan terkait bidang kerja. Kemudian ya ada case, ya membuat PPT, disubmit ke kami lihat. Ketika PPT-nya di compare dengan yang lain cukup bagus, baru teman-teman calon pelamar itu bertemu dengan kami. Dan kami benar-benar bertanya, oke, apa yang kamu ketahui dengan Indosat? Oh, Indosat segmennya apa? Karena saya orang marketing ya. Siapa kompetitor tertinggi Indosat? Menurut kamu kenapa begitu? Terus dipepet, dipojokkan. Jadi ketika mereka terpepet dengan situasi harus udah kepepet gitu, biasanya kreativitas, inovatif, dan semuanya itu keluar dengan jujur gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat, tidak bisa teori-teori aja yang dikeluarkan gitu. Dan dengan metode interview seperti itu, ternyata hasilnya jauh lebih baik. Jadi ketika menjadi karyawan pun, teman-teman yang hasil interview ini benar-benar lebih siap. Karena mereka langsung dihadapkan kalau istilahnya dijedotkan ke case permasalahan di perusahaan. Jadi kita kejar benar tuh, kalau kampanyenya gagal gimana, kalau nggak ada budget gimana gitu. Jadi dia harus berpikir banyak, mengeluarkan ide-idenya, dan ternyata dengan cara menggali seperti itu jauh lebih efektif instead of daripada hanya bertanya, oke, pengalaman kamu. Kalau kita bertanya pengalaman saja, Kak, biasanya yang dia sampaikan yang bagus-bagus ya, karena udah di framing sebelum ketemu kita gitu. Oh, nanti kalau gue tanya, gue akan jawab begini-begini. Oh, semua yang keluar bagus-bagus. Apalagi belakangan ini pelamar-pelamar ini IPK-nya luar biasa, bisa 3,9, hampir 4, kumlot itu banyak sekali. Jadi kalau di atas kertas, pasti kita akan kesulitan hanya untuk memilih calon yang terbaik, karena sangat-sangat kompetitif, koma-komaan, kemudian mereka skill-nya juga luar biasa. Jadi ini seni tersendiri. Selain interview itu tadi, juga kita berhubungan dengan pihak luar ya, berinteraksi dengan klien. Nah, ini juga sangat penting ketika kita mempunyai klien, itu harus membangun frekuensi yang sama untuk mencapai objektif bersama. Kadang-kadang dengan situasi di lapangan itu tidak selalu sejalan gitu. Ekspektasi kita harusnya begini, kejadiannya begini. Nah, ini kita harus benar-benar main tarik ulur ya kalau sama klien. Jadi karena kita akan membutuhkan dia long term, itu kita harus benar-benar menjaga hubungan dengan klien sebaik mungkin. Tetapi kita dituntut tegas. Harus misalnya dalam konteks tertentu kita harus memberikan panis karena keterlambatan pengiriman atau apapun, itu kita harus benar-benar bisa memilih bahasa yang tepat, kemudian cara yang tepat untuk menyampaikan kepada klien. Biasanya benar banget dengan yang Mbak Rika sampaikan tadi, biarlah data yang bicara. Karena kalau kita menyampaikan dengan kualitatif gitu ya, itu agak sulit diterima. Tapi kalau kuantitatif, scientific gitu ya, itu udah nggak bisa bekelit tuh. Ini PO-nya tanggal sekian, due date-nya tanggal sekian, tapi ini tanggal sekian, kuantitinya begini. Nah, itu udah, kalau udah scientific, udah sulit sulit di-ignore. Itu. Nah, itu kalau dari sisi formal, Kak Nila. Kalau mungkin saya juga akan bercerita tentang informal ya, yang karena peran utama saya sebenarnya sebagai seorang ibu. Saya kebetulan ibu dari 3 orang anak. Anak saya yang pertama mahasiswa di UI, kemudian yang kedua SMA di Lab School Rawamangun, kemudian yang ketiga SD. Nah, saya mempunyai 3 anak generasi yang jauh. Yang pertama mahasiswa, yang kedua SMA, yang ketiga adalah SD gitu ya. Nah, objektif utama saya adalah bagaimana membuat keluarga saya itu merasa nyaman, mempunyai engagement yang kuat sehingga bisa berkomunikasi
dengan nyaman kepada kita. Hal yang penting itu adalah bahwa ketika kita menaruh keluarga sebagai prioritas utama, mereka harus tahu itu. Jadi kita harus sampaikan cinta, sayang, itu secara eksplisit maupun implisit. Dulu sering sekali saya menaruh tulisan-tulisan kecil gitu ya, isinya kadang tebak-tebakan di dalam kotak pensil anak saya, kadang saya menulis surat, saya masukin ke tasnya. Itu ternyata cukup membuat mereka happy gitu ya, memberikan surprise. Sampai sekarang pun kadang-kadang anak saya yang kecil tiba-tiba membuat surat ke saya dan sebagainya. Jadi memang cinta dan kasih sayang itu harus ditampakkan, terutama kepada keluarga kita ya, kepada orang-orang yang kita sayangin. Kemudian yang kedua adalah mendidik anak-anak itu dengan fondasi agama. Ini kalau di kantor kami juga biasa disebut walk the talk. Jadi kita nggak harus cerewet bilang kamu harus ini, kamu harus itu. Misalnya kamu harus jadi orang yang baik, harus berakhlak, harus sholat, harus ngaji kalau di agama Islam gitu ya. Kalau kita mereka nggak pernah lihat kita sholat, kita ngaji juga mereka nggak akan ikutin gitu. Karena mereka melihatnya adalah panutan. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan value. Saya terus terang saya bukan orang yang pandai memasak, tetapi saya sengaja banget membuat makaroni skutel yang akan membuat anak saya terkenang-kenang seumur hidupnya dan akan mengatakan bahwa makaroni skutel mama itu adalah yang paling enak. Makaroni skutel itu kan selama sosisnya banyak, kejunya banyak, dagingnya banyak, yang enak-enaknya kita banyakin, udah itu pasti akan nggak ada tandingannya, karena kalau dijual nggak akan sebanyak yang kita taruh gitu. Dan ternyata berhasil. Jadi dalam mendidik itu sebenarnya kita harus menaruh monumen memori. Jadi saya juga nggak pandai menjahit, tapi pernah suatu saat daster anak saya bongkar, saya potong kain sesuai itu, saya jahit sesuai itu, terus saya berikan ke anak saya. Jadi anak saya punya memori bahwa ibu saya sebenarnya nggak bisa masak ya. Paling enak makaroni skutelnya, ibu saya pernah membuat daster buat saya. Ibu saya juga membuat album foto gitu ya, anak-anak saya, fotonya saya kumpulin dari bayi sampai terus sampai SMA. Saya buat album yang kalau zaman sekarang mungkin ID foto gitu ya, yang lagi in. Nah, saya udah melakukan itu dulu, dan masing-masing anak saya berikan album itu, dan di situ ada message-nya. Saya kebetulan bawa contohnya seperti ini albumnya. Kemudian ada message yang spesifik, tulisan ini adalah apa perasaan saya ke dia yang akan saya tuangkan. Dan buku ini alhamdulillah selalu dibawa anak-anak saya kemanapun mereka berada, karena itu berisi dari dia bayi sampai dia besar. Nah, itu untuk sebagai ibu, sebagai di dalam keluarga ya Kak Nila. Tentunya juga seni mendengar. Nah, ketiga adalah peran, begitupun dengan suami ataupun kepada orang tua ya, karena perannya sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai orang tua. Yang terakhir adalah peran sosial sebagai warga masyarakat. Nah, ini agak berbeda nih cara komunikasinya. Saya terus terang kalau terkait komunikasi dengan masyarakat, lingkungan, atau teman itu lebih mencari memaintain hubungan baik dan mencari main aman gitu. Saya bukan tipikal orang yang gampang terbuka dengan orang gitu ya. Saya akan memfilter komunikasi yang akan saya sampaikan itu tergantung audiens. Nah, kalau sudah dekat seperti Kanila, saja saya bisa nyablak, bisa bocor gitu ya. Tetapi tidak semua teman seperti itu. Jadi memang komunikasi di lingkungan ini kalau dari pengalaman saya cenderung objektifnya adalah menjaga hubungan baik dengan orang-orang sekitar gitu. Jadi sangat berhati-hati dalam menyampaikan berkomunikasi. Terakhir Kak Nila, selamat ulang tahun yang ke-9 untuk komunitas Senang Bicara. Semoga terus awet dalam menebar manfaat dan kebaikan bagi umat dan masyarakat. Amin. Amin. Itu aja Kak Nila. Iya. Berarti ada 3 ya. Ida membagi, ada komunikasi formal itu di kantor, yang kedua adalah komunikasi di rumah dengan anak-anak, dengan suami, dan yang ketiga dengan lingkungan sosial. Oke.
Mantap nih ceritanya. Sekarang kita pindah ke speaker kita berikutnya. Teman-teman, sesungguhnya bermain musik itu adalah berkomunikasi menurut saya ya. Menyampaikan suara hati, menyampaikan hayalan, menyampaikan sebuah cerita, sebuah pesan. Ada yang menarik sekarang, kalau kita amati sekarang ya, musik, komunikasi, dan pandemi. Kita dengarkan dari sahabat teman saya, sahabat kecil saya, namanya Yasril Adha. Yasril ini konsisten dari kecil itu megangnya biola. Konsisten dia. Pernah kuliah di akuntansi, dia keluar, masuk lagi ke kelas seni, tepatnya di Institut Seni Indonesia, menamatkan S1-nya, S2, sekarang sedang S3 di dunia musik. Dan dia puluhan tahun megang biola. Dan beliau adalah seorang musisi khusus orkestra. Kemudian dia juga adalah dosen dan adalah guru musik. Biola pegangannya dia. Silakan Yasril mau berbagi apa malam hari ini.